Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan gue, Junior Paseditain. Bagi yang mau komen, like, dan subscribe, dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Gue hari ini mau ngebahas preview perebutan ketiga ya besok ya Bola Dunia 2026. Walaupun sebenarnya gue dalam ini juga gue sebenarnya mengkritisi ya, yang ajang Bola Dunia ini kan kenapa nggak ngikutin konsep Piala Eropa dulu lah, Piala Eropa 2024 lah, dimana kan eh, nggak ada tuh kayak perebutan tempat ketiga. Menurut gue perebutan tempat ketiga sebenarnya gak penting ya, menurut gue pribadi. Karena mengapa? Karena ya lu capek-capek nggak ada perebutan ketiga kan, ya lu bilang semifinalis lah, katakan Piala Eropa 2024. Nah, menurut gue itu paling benar sih menurut gue dari segi ini ya. Pemain finalnya juga bagus menurut gue. Terus juga ada tuh perebutan ketiga di sebenarnya FIFA nih, kalau ada perebutan ketiga nih nambah cuan doang sebenarnya, dari FIFA doang sih sebenarnya kalau gue lihat ya. Cuman mau gimana, emang harusnya kan FIFA ajang bola dunia ini kan harusnya, menurut gue ini apa ya, eh, pertandingan sia-sia sih menurut gue. Ini juga nggak tentu juara atau enggak kan. Kalau lo misalnya kalah di semifinal ya otomatis sudah lo semua itu jadi juara tiga aja, nggak perlu ada perebutan ketiga sih menurut gue. Agak lucu sih, aneh menurut gue pribadi ya. Nah itu menurut gue kayak buang-buang itu aja, mau bawa waktu aja menurut gue, buang-buang anggaran juga lah. Ya justru FIFA lebih untung lah dalam mati dia, kayak penjual tiket masih baik, fanzone yang masih baik lah. Tapi dari sini ya perebutan ketiga Prancis Inggris, gue lebih pegang Prancis soalnya dari statistik juga Prancis lebih unggul statistiknya di 51% dibanding Inggris hanya 25% lah. Kenapa Prancis 51%? Karena lu lihat lah pemainnya ngeri-ngeri lah, Mbappe, si Dembele, Olise. Walaupun sebenarnya gue juga kadang gini ya, gue lihatnya kayak malas aja gitu gue nonton bola dunia, tapi ada perebutan ketiga mending langsung final aja menurut gue pribadi lebih bagus lah. Misalnya kalau kalah di semifinal itu emang harusnya kedua tim ini harusnya dapat peringkat ketiga juga lah, apa namanya, dapat perunggu juga gitu. Itulah menurut gue perebutan ketiga merupakan apa ya, paling sia-sia sih menurut gue ya, apa yang buang-buang waktu lah menurut gue, buang-buang uang juga lah perebutan ketiga mah. Kalau enggak kayak Piala Eropa aja menurut gue itu paling bagus lah. Pokoknya juara tiga tuh nggak ada perebutan lagi, udah termasuk perebutan, udah masuk ranking tiga gitu loh menurut gue pribadi ya. Cuma dari Prancis bisa menang nih menurut gue sama Inggris nih, pasti golnya Mbappe paling ya, Dembele terus Olise lah. Menurut gue Inggris juga mainnya sosok aja sih menurut gue. Inggris tuh dari perebutan ketiga dia sampai peringkat keempat waktu itu ya, di mana, di Rusia waktu itu kan pernah tuh 2018 ya, kalah sama Belgia. Ini paling Prancis dapat ketiga nih, gue yakin. Sebenarnya kalau permainan enak dilihat selama bola dunia 2026 tuh gue lebih pilih Prancis, karena produktif, strikernya kan gokil-gokil lah. Walaupun secara mengejutkan dikalahkan oleh Spanyol, menurut gue ini apa ya, kesalahan dari Didi Deschamps. Menurut gue merupakan pelatih miskin taktik, gak bisa lihat apa, aturan ini ya, apa formasi yang bener lah, menurut gue salah lah. Nah ini pembuktian Deschamps minimal harus dapat peringkat tiga lah, jangan sampai dapat peringkat keempat lah. Inggris juga menurut gue Harry Kane kayak yang paling bagus kan Harry Kane sama Bellingham doang ya, sisanya kayak Gordon sama Gordon doang. Bisa pemainnya kayak antah berantah ya. Mungkin Inggris kalau ada Maguire itu bisa sih menurut gue, bisa meredam Argentina tuh, bisa tuh. Maguire itu sepenting itu sih menurut gue pribadi. Tapi yang di sini menurut gue perbuatan ketiga pasti dimenangin Prancis. Kenapa? Menurut gue pribadi Prancis kuat dari segala sisi, dari defense-nya tuh, dari tengah sama belakangnya kuat lah. Belakang tengah depannya kuat lah, pokoknya dibanding Inggris lah. Yang Inggris katronya itu di kiper menurut gue kecil banget, si Jordan Jordan Pickford ya, menurut gue kurang itu kiper. Harus yang tinggi banget menurut, kayak Jan Oblak sama si Thibaut Courtois lah, menurut gue itu kedua kiper itu yang bagus lah menurut gue. Cuman dari sini prediksi gue Prancis itu bakal menang 3-0 lah menurut gue, feelingnya ya. 3-0 sama Inggris lah menurut gue pribadi ya. Cuman kalau Inggris bisa nguasain pertandingan, bisa aja dia dapat peringkat 3 ya. Walaupun sebenarnya ini perebutan ketiga ini gak penting-penting banget lah menurut gue. Ya ini kan gak juara juga kan, udah mati ya udah. Mending kayak konsep Piala Eropa lah. Menurut gue Piala Eropa 2024 itu lebih manusiawi dibanding bola dunia 2026 ya. Yang sekarang kan udah
48 tim ya, terbanyak lah pokoknya ya, gue kaget lah. Walaupun banyak gol ya, cuman kalau intensitas permainan itu kayak gue bilang tim-tim kayak Belanda, Jerman itu jelek banget lah pokoknya. Belanda bagus di awal cuman kayak menurun aja gitu. Itu juga kayak Jerman juga yang bukan Jerman yang kayak dulu zamannya Thomas Muller, zamannya gue Mesut Ozil juga kurang kan menurut gue. Itu sih menurut gue emang ya Jerman biasa aja ya, Brazil juga ya biasa aja kan. Waktu awal doang kalah sama Norwegia. Sebenarnya Brazil bisa menang itu sama Norwegia cuman ya Brazil nggak ada kayak striker kayak Ronaldinho, Ronaldo, kayak Rivaldo, kayak Romario, Bebeto lah. Kakak ya juga menurut gue. Ya itu sih feeling gue Prancis bakal menang, skornya paling 3-0. Prancis sama Inggris lah. Ya, Inggris pasti nggak dapat apa-apa lah udah. Ya paling dapat uang lah ya. Dan perebutan ketiga ini mainnya di Stadion Miami ya, yang terkenal banget dengan apa? Sekarang itu dekatnya apa jalur F1 ya, terkenal light on. Katanya bukan buat F1 ya, buat tempat pedok F1 lah pokoknya di situ. Stadionnya terkenal lah pokoknya. Kayak itu aja yang gue sampaikan terkait preview Prancis versus Inggris lah. Kurang lebihnya mohon maaf untuk besok gue juga nggak tahu nih bikin preview atau enggak ya. Saya kan final ya besok ya hari Senin ya. Oke, itu aja, thanks for watching.